Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota. Hari ini saya lagi istirahat sholat zuhur di masjid ya, masjid tempat saya bekerja. Ya, baik teman-teman semuanya, seperti biasa sebelum materi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemudahan rezeki, hidup barokah. Saya doakan yang terbaik ya. Dan jangan lupa bersyukur, apapun kondisinya tetap jangan lupa bersyukur ya. Karena bersyukur itu termasuk salah satu cara agar hidup kita itu berlimpah. Jadi kalau kita ingin hidup berlimpah, banyak bersyukur. Insya Allah ketika terus kita banyak bersyukur, insya Allah hidup kita barokah. Ya seperti video-video saya sebelumnya ya, selalu saya katakan, latih diri kita. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat, aku kaya. Udah perlu tulis tuh doa terbaik Anda di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Tulis saja. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah aku sehat. Tulis sebanyak-banyaknya. Karena insya Allah ketika banyak yang mengaminkan, yang menonton video ini dan jutaan orang mengaminkan doa Anda, insya Allah itu akan mudah terwujud. Nah, baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan WA nomor saya ya, itu nomor saya tertera di bawah ini. Kita ada grup di sana, insya Allah kita kasih materi, kita juga ada kelas online. Nah, selalu saya ingatkan buat teman-teman yang ingin hutangnya dibimbing sampai lunas, silakan bergabung di ini ya, kelas online. Kita ada kelas online, di sana kita ada admin, insya Allah di sana kita akan bimbing hutang teman-teman semuanya sampai lunas. Lewat apa? Latih riyadhah, kemudian meditasi dan lain sebagainya. Banyak materi-materi yang akan kita bahas di kelas online. Jadi yuk, yang berminat, yang ingin dibimbing ya silakan ya WA saya, nanti saya akan hubungkan. Baik, hari ini saya ingin kasih motivasi lah, yang sebenarnya ini juga sering dialamin teman-teman yang sering WA ke saya, baik yang di grup gitu ya atau yang di kelas online, tentang begini. Pak, kenapa ya hati saya tuh tenang gitu, terus kayaknya saya berpikirnya tuh sudah pasrah aja padahal hutang saya masih banyak, apalagi besok saya harus bayar utang. Kok saya nggak takut ya, kok kok perasaan saya tenang, hati saya tenang gitu, saya nggak gelisah, nggak sebelumnya udah jatuh tempo besok harus bayar utang, nggak punya uang, pasti saya ketakutan. Dan hari ini saya kok enggak ya gitu. Pertanyaan salah satunya, termasuk ada yang ikut peserta yang ikut kelas online ya, dan sebenarnya banyak juga yang lain. Nah, hari ini saya ingin jawab itu, dan ini juga pernah saya rasakan ya dulu ya, bahwa memang sebelum saya jawab ini dulu ya, jadikan setiap video yang saya sampaikan ini simak, dipahami supaya nggak gagal paham. Karena ada juga yang mengartikan video saya itu apa harus zikir saja, apa harus sholawat saja, apa gimana Allah mau kasih duit kalau kita nggak kerja, banyak lah pokoknya salah paham. Tapi itu biasanya. Nah, saya ingatkan, ini mengingat ketika lihat video saya, dicerna lagi kata-kata saya. Saya bukan melarang Anda untuk bekerja, tidak, tetap harus bekerja sebagai ikhtiar dunia kita ya. Tapi oke lah, insya Allah semoga nanti insya Allah kedepannya pasti paham gitu. Baik, kita lanjutnya. Dulu itu saya sering mengalami itu ya, nggak tahu kenapa hati itu tenang, pikiran tenang, padahal besok harus bayar utang, sementara uang nggak kita pegang, uang nggak ada. Dan kenapa perasaan itu tenang? Nah, setelah saya lewatin, saya pahami, ternyata itulah salah satu keberkahan kalau kita riyadhah, kalau kita banyak istighfar, banyak sholawat. Makanya saya bilang buat teman-teman saat ini yang sedang lagi banyak utang gitu ya, ketakutan dikejar hutang dan nggak punya uang, saya bilang ke teman-teman semuanya, ke Anda semua yang nonton video ini, harus balik ke Allah. Kan selalu saya bilang, kalau Anda saya terjebak masalah utang, Anda ketakutan, nggak bisa bayar, Anda jangan cari solusi dulu, Anda jangan cari apapun kecuali cari Allah dulu. Datang ke Allah dulu, minta ampun ke Allah dulu, kemudian banyak minta ampun dulu. Karena selalu saya bilang, kesulitan kita, kemudian terpuruknya hidup kita itu disebabkan karena dosa kita. Nah, langkah awal yang harus Anda lakukan itu adalah Anda datang ke Allah dulu, minta ampun sama Allah. Karena yang terjadi sama diri kita itu, sadar atau tidak sadar, itu karena dosa kita. Itu yang pertama. Nah, sehingga kalau kita langkah di awalnya itu benar, insya Allah kita akan dibimbing sama Allah. Nah, terkait tadi ketika kita lagi banyak hutang ini ya, besok harus berutang dan kita merasa tenang, kemudian kok kita nggak takut. Nah, itulah sebenarnya salah satu solusi yang sudah kita dapat dari Allah. Itu sebenarnya sudah solusi loh. Cuma kadang-kadang kita menganggapnya solusi itu, petunjuk itu, pertolongan itu harus berupa materi, uang misalnya, dan kita berpikir keajaiban itu harus bentuknya besar. Apalagi kadang-kadang secara nggak sadar kita itu mau kita tuh keajaiban itu, pertolongan Allah itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa teman-teman semuanya.
Saya selalu bilang, kita ini nggak bisa memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita itu hanya sebatas ikhtiar, berdoa, berusaha, selebihnya urusan Allah. Nah, kalau kita terlalu memaksa harus sesuai dengan keinginan kita, yang terjadi apa? Kita penuh tanda tanya. Penuh tanda tanya itu gini, apa iya sih? Apa benar sih? Terus kalau kita nggak bisa mengontrol pikiran kita, nanti kita bisa putus asa, depresi, yang kadang-kadang itu juga banyak ya kita dengar, akhirnya mereka putus asa, bunuh diri karena tekanan mental itu. Makanya itu selalu saya bilang ya buat teman-teman semuanya, buat saya juga lah, buat kita semua, ketika Anda terjebak di masalah apapun, atau ini masalah utang ya, itu yang paling penting itu bagaimana kita menguatkan mental kita, menguatkan jiwa kita. Saya selalu bilang, kenapa saya selalu katakan datang aja ke Allah dulu, minta ampun aja dulu sama Allah, jangan minta solusi, jangan cari solusi, cari Allah dan minta ampun Allah. Kenapa? Supaya Allah menguatkan jiwa kita dulu. Kadang-kadang itu ya nggak serta-merta gitu kita berdoa sama Allah, minta tolong, berdoa supaya keajaiban datang, Allah langsung kasih uang, kasih pertolongan itu berupa uang. Enggak seperti itu. Allah itu kasih pertolongan itu kadang-kadang kebanyakan dan hampir rata-rata itu paling tidak itu ketenangan hadir. Nah sebenarnya ketika ketenangan sudah hadir, itu pertolongan Allah yang kadang-kadang kita nggak sadar itu. Maka di video sebelum itu sudah saya sebutkan ya, tanda keajaiban Allah itu akan datang salah satunya hati Anda dan pikiran kita itu tenang. Kalau hati dan pikiran sudah tenang, jangan lengah. Ketika Anda sudah tenang, ya itu secara nggak langsung berkah dari riyadhah, sholawat, istighfar dan lain sebagainya. Ketika Anda sudah meraih ketenangan itu, jangan lengah, dan harusnya manfaatkan benar-benar di saat posisi seperti itu. Anda harus tingkatkan lagi zikirnya, sholawatnya, supaya makin kuat dan pertolongan Allah itu datang. Kita nggak tahu ya teman-teman semuanya, pertolongan Allah itu bentuknya seperti apa, dari mana jalannya, caranya bagaimana, kita nggak tahu. Yang pasti kita meyakini bahwa ketika orang itu datang ke Allah dengan sungguh-sungguh, minta tolong ke Allah, memohon kepada Allah, pasti ditolong Allah. Nah kalau saat ini teman-teman tenang gitu ya, pikirannya tenang, hatinya tenang, paling besok harus berutang, menurut saya ini sangat bagus sekali ya. Justru harus ditingkatkan lagi ibadahnya. Itu salah satu efek kalau Anda mengamalkan riyadhah. Ketenangan itu pasti hadir. Nah, keajaiban, solusi, petunjuk itu akan dihadirkan Allah ketika hati dan jiwa kita tenang. Makanya berkali-kali itu saya sampaikan, berusahalah, langkah awal yang harus kita lakukan ini adalah berusahalah untuk menciptakan ketenangan dulu. Jangan buru-buru harus maunya begini, jangan. Memang kalau kita turutin ego kita, ya kita maunya seperti itu. Kan banyak itu yang WA ke saya, yang lupa Ustaz, saya nyerah, nggak, sudah putus asa, rasanya berat banget. Iya berat karena Anda memikul sendiri. Artinya kalau Anda memang mau menjalaninya itu nggak berat, serahkan ke Allah. Ya walaupun nggak gampang, tapi nggak ada cara lain, ya memang harus kita serahkan ke Allah. Misalnya gini deh, Anda ditagih utang ini, Anda punya utang dan Anda ditagih, Anda dimaki-maki, Anda harus dipaksa harus bayar sekian, harus ini, harus ada, kalau nggak begini dan ancaman segala macam. Anda tiba-tiba berusaha ini sekuat tenaga, cari pinjaman sana sini, bekerja cari tambahan, Anda sholat, Anda ibadah, semuanya Anda lakukan, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Anda sudah berupaya sekeras tenaga Anda untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah supaya Anda bisa berutang. Nah, tiba-tiba sesuai Anda lakukan itu, berjalannya waktu, Anda belum juga temukan jalan keluar, belum menemukan solusi. Terus kita mau berbuat apa? Kita mau protes kemana? Kita mau lari kemana? Karena yang memiliki dunia itu Allah. Itulah bukti bahwa selalu saya katakan, jangan paksa diri kita ini harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Ya semangat tetap semangat, optimis tetap optimis, tapi ingat, tugas kita itu hanya sebatas meminta. Nah kalau kita sudah berikhtiar sungguh-sungguh, ibadah yang sungguh-sungguh, dan semuanya itu tidak sesuai dengan harapan kita hasilnya, terbaiknya apa? Ya pasrah ke Allah, karena Allah yang lebih tahu. Jangan serta-merta Anda paksakan pikiran Anda harus berusaha begini segala macam. Suka nggak suka, apa yang Anda terima resikonya seperti apa? Anda dimaki, diusir dari kontrakan, rumah ditarik, ya kita harus terima itu. Dan itulah takdir kita. Dan kita harus tetap berprasangka baik sama Allah, bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, baik yang kita suka atau yang tidak suka, itu adalah kebaikan. Karena Allah yang lebih tahu dari diri kita. Nah jalan terbaiknya, selagi-lagi saya katakan, ya pasrah. Yang penting tugas kita itu sudah
berusaha sekuat tenaga berikhtiar, sungguh-sungguh berdoa sama Allah, karena hasil akhirnya itu Allah. Nah ini sekarang buat temen-temen ya yang bilang ke saya, yang WA ke saya tuh, kenapa ya Pak Ustadz hati saya tenang ya, paling saya bisa harus bayar cicilan, uang nggak ada, gimana itu ya Pak? Nah, menurut saya ini bagus, justru Anda harus bersyukur, dan itu sebenarnya pertolongan Allah, salah satu tanda pertolongan Allah. Ketika hati Anda dan pikiran Anda dibuat tenang sama Allah, itu salah satu pertolongan Allah yang di situ kita harus manfaatkan benar-benar. Banyakin doa ke Allah, tingkatin terus sholawatnya. Makanya di teman-teman yang WA saya, Pak saya harus gimana Pak, besok harus bayar utang, saya nggak punya uang, orangnya sudah memaksa. Saya tetap katakan banyakin sholawat ya, sabar ya, insya Allah ada jalannya. Karena bagaimana kita nggak tahu, namanya perjalanan hidup ya, masa depan itu Allah yang tahu, bagaimana nanti kejadiannya Allah yang tahu. Ya tugas kita itu menjalani saja, nikmatin saja, suka nggak suka ya harus kita jalani saja. Terus solusinya bagaimana supaya hutang kita lunas? Ya solusinya tetap kita harus berikhtiar, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Tapi saran saya itu lebih kencangkan ikhtiar langitnya, bekerja tetap seperti biasa. Kalaupun saat ini hutang kita belum lunas, padahal kita sudah berupaya keras ya untuk bisa lunas ke sana, tapi nggak lunas, bisa jadi Allah belum lihat keseriusan kita, bisa jadi Allah belum lihat kesungguhan kita dalam memohon kepadanya, dalam ikhtiar dunia. Mungkin kerja kerasnya kurang, mungkin sabarnya kurang, mungkin pokoknya itu harus kita introspeksi diri, segala hal-hal yang menurut kita tuh membuat Allah belum mengabulkan doa kita. Bukan belum mengabulkan, bisa jadi kita yang belum pantas untuk terima. Bisa jadi kalau Allah lunaskan hutang Anda secara instan, bisa jadi Anda nggak tahajud lagi, Anda nggak sholawat lagi, sehingga ditahan dulu sama Allah biar Anda sholat dulu, supaya istiqomah bangun malam, supaya istiqomah sholawat, pokoknya supaya kita tuh dekat sama Allah. Bisa jadi seperti itu. Nah jadi sekali lagi pertanyaannya ya teman-teman semuanya, jawaban saya, kalau hati tenang dan pikiran tenang kalian padahal banyak hutang dan belum punya uang, menurut saya itu termasuk pertolongan Allah yang itu harus Anda manfaatkan dan harus Anda jaga betul-betul ketenangan itu, sehingga petunjuk Allah itu akan terbuka, bimbingan Allah, keajaiban itu akan dibuka, sehingga Anda dikasih solusi, dikasih pertolongan sama Allah lewat caranya, bukan dengan cara kita. Itu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.